Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana Create Image membuat gambar dengan aplikasi yang bisa otomatis membuat gambar sesuai dengan apa yang kita deskripsikan, yakni menggunakan AI. Karena di sini saya menggunakan HP, sebenarnya ada aplikasi yang sangat saya rekomendasikan, ada yang 50% saya rekomendasikan. Ada Imagine dan juga PixArt. Nah, kenapa saya lebih merekomendasikan untuk menggunakan Imagine? Karena kalau Imagine ini tidak ada credit limits-nya, tidak ada batasan. Mau kita berapa kali generate image itu tidak diharuskan untuk membeli paketnya, karena ketika kita mau generate image itu hanya atau diharuskan untuk melihat iklan. Sedangkan kalau di PixArt itu sepertinya ada credit limits-nya. Jadi ketika kita beberapa kali ngetes, kalau tidak sesuai kan kita harus generate lagi. Nah, ketika generate-nya kreditnya udah habis, itu tidak bisa atau kita diharuskan untuk membeli paketnya. Seperti itu. Kita coba yang Imagine saja. Nah, di Imagine ini saya sukanya karena di sini ketika kita generate berapapun itu tidak diharuskan untuk membeli paket-paket yang lifetime, weekly, ataupun yearly. Jadi di sini saya sedikit mendemokan. Di enter prompt itu kita memberikan atau memasukkan deskripsi apa yang ingin kita buat. Jadi kita deskripsikan terlebih dahulu. Misalnya saya mau membuat gambar seorang laki-laki yang diam, kemudian dia duduk di mungkin bangku atau mungkin sofa seperti itu ya. Sofa. Nah, kemudian di sini ada pick a style. Stylenya ada illustration, ada anime, kemudian ada line art dan lain sebagainya. Ini bisa dipilih sesuai dengan keinginan. Kemudian di sini di advanced settingnya itu untuk bagian aspek rasionya kita yang free itu menggunakan 1:1. Kalau kita menggunakan yang 9:16, 16:9, 4:3 itu diharuskan untuk membeli paket yearly, lifetime ataupun monthly. Kemudian setelah kita enter prompt, kita generate watch an ad. Jadi kita harus melihat iklan. Nah, ini adalah contoh ketika kita sudah selesai mengenerate. Jadi di sini ada seorang laki-laki yang duduk di sofa seperti itu ya. Nah, kita save terlebih dahulu karena kita menggunakan yang paket yang free, maka ada watermark created by Imagine seperti itu. Kalau remove watermark maka harus menggunakan yang pro. Nah, misalnya gambar yang seperti ini kurang puas, maka kita generate lagi, generate more. Nah, ini seperti selanjutnya adalah gambar contoh laki-laki yang duduk di sofa, ini sambil berpikir. Nah, misalnya kita mau mengubah deskripsinya, maka bisa kita ubah. Misalnya di sini dia duduk, kemudian dia set, dia duduk di ayunan seperti itu ya. Dan di sini bisa menggunakan bahasa Indonesia, jadi jangan khawatir karena saya inginnya detailnya itu sesuai dengan apa yang saya minta, karena AI itu biasanya cenderung lebih detail ketika menggunakan bahasa Inggris, sehingga saya menggunakan bahasa Inggris, tapi juga bisa menggunakan bahasa Indonesia. Tadi beberapa saya coba ubah, saya membuat gambar-gambar baru. Nah, saya akan menjelaskan mengapa saya prefer atau saya lebih nyaman, lebih merekomendasikan untuk menggunakan bahasa Inggris dalam mencari atau mengenerate image-nya. Karena kalau menggunakan bahasa Indonesia, misalnya di sini saya menuliskan anak laki-laki yang duduk sedih, harusnya di kasur dan diam, tapi ternyata yang muncul adalah anak perempuan atau yang muncul tidak sesuai dengan harapan kita. Ini dimungkinkan karena AI ini spesifiknya bisa membaca data yang menggunakan bahasa Inggris, bisa menggunakan data yang menggunakan bahasa Indonesia, tapi tidak sepenuhnya bisa dibaca dengan baik. Nah, di sini saya dari awal menggunakan bahasa Inggris karena lebih detail, hasilnya lebih spesifik. Kalau kita tidak bisa berbahasa Inggris, bisa ditranslatekan terlebih dahulu. Nah, di sini saya mau coba ini sudah saya ganti ke stylenya ilustrasi. Jadi di sini sudah ada gambarnya seorang laki-laki yang mainan ayunan di gambar ilustrasi. Ini misalnya mau saya ganti posisinya dia ada di kasur seperti itu ya. Silent. Kemudian kita generate lagi. Nah, seperti ini. Ini kan mungkin di dalam suatu gambar itu ada minus atau kekurangannya. Misalnya di sini gambar kakinya kurang satu. Maka biasanya saya
dengan hal-hal yang seperti ini tuh merasa kurang puas, oh kurang bagus, kurang seperti ini, kurang ini dan itu dan bla 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 bla. Sehingga saya setelah download itu tidak saya mentah-mentah kemudian saya masukkan ke dalam buku atau ke dalam novel, tapi saya olah lagi, saya gambar, saya beri yang sesuai. Saya edit line artnya karena saya lebih suka dengan line art seperti itu daripada gambar yang terblok seperti ini kalau di dalam novel. Tapi kalau dalam cerita bergambar itu lebih baik gambar yang seperti ini dilengkapi seperti itu, di recreate seperti itu. Ini gambarnya bisa ditambahkan kaki. Biasanya saya menggunakan aplikasi Ibispaint ataupun Sketchbook dalam menggambar ulang atau merecreate seperti itu. Mungkin ini adalah yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana menggambar otomatis menggunakan AI by description, by yang kita request, by text to image menggunakan aplikasi Imagine. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwasanya saya kurang puas dengan gambar yang seperti ini, ada bagian yang kurang, kakinya seperti itu ya. Nah, di sini saya akan menggambar ulang, bukan menggambar yang untuk memperbagus, tetapi hanya untuk menambahkan, untuk memberikan gambaran kepada para pembaca bagaimana si tokoh dalam cerita tersebut seperti itu ya. Artinya hanya untuk pendukung saja. Jadi gambarnya tidak harus 100% gambar yang bagus sekali. Kecuali memang uh, kita pandai untuk menggambar, membuat ilustrasi seperti itu. Tapi kalau yang basicnya gambar hanya untuk senang-senang seperti saya, itu biasanya saya hanya menggambar sesuai dengan imajinasi atau kreativitas saya saja. Jadi kurang lebih seperti itulah cara saya menggambar berkolaborasi dengan AI dalam hal ini menggunakan aplikasi Imagine. Penggunaan aplikasi ataupun platform AI dimanapun itu tujuannya untuk membantu kita dalam mencari referensi, bukan sebagai sumber rujukan utama. Sehingga setelah di-download atau disadur, itu harus tetap dikreativitaskan kembali agar ide-ide kita tetap tertuangkan di dalam gambar atau karya yang kita buat.